Enak pertanyaan, kita diskusi sekarang. Silakan. Ada pertanyaan masuk selain sholat, selain membaca Quran, silakan. Mm-mm. 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 Iya ya. Kalau masalah jari-jari kaki dalam tahiyat boleh kita panjat tanpa tidak, itu biasa saja, paham ya? Hal-hal kecil yang penting tahiyatnya jelas. Tahiyat awal ya seperti itu ya, kaki kiri itu menjadi tumpuan pantat kita. Kalau tahiyat akhir berarti tetap yang kiri itu dimasukkan di bawah kaki kanan, tetap bah ikungku mancat gini, pokoknya gak dodok. Tahiyat akhir versi baru dodok, Allahu Akbar mencolot dodok keluntik. Nah ini yang salah, jangan ya. Terus kita jongkok, ya ini baru yang tidak sesuai syariah. Kalau hanya hal kecil tidak apa-apa. Itu halnya seperti halnya kita ketika mengangkat kedua tangan. Tangan ada yang diangkat, macam-macam ya, boleh bebas, gak diangkat pun gak apa-apa, Allahu Akbar langsung. Atau diangkat kecil, atau biasa, gak masalah ya. Itu sama halnya seperti itu hal-hal biasa, hal kecil yang biasanya menjadi perbedaan. Al-Quran, saya pernah diingat-ingat ya, membaca Al-Quran kalau sampean lagi haid, sampean lagi uzur, boleh apa enggak membaca Al-Quran? Boleh apa enggak membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran posisi kita haid atau uzur, ini dilihat dulu. Kalau dia membaca Al-Qurannya ada kitab suci Al-Quran, ini tidak boleh. Jelas tidak boleh. Paham ya? Jelas tidak boleh. Menyentuh tidak boleh, membawa tidak boleh, membaca tidak boleh. Tetapi kalau dia posisinya tidak membawa Al-Quran, dia membaca Al-Quran, hafalan contohnya, ini tidak boleh jika niatnya membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran boleh jika tidak ada niatan membaca Al-Quran. Apa niatnya? Yaitu satu, niat mutlak, membaca mutlak. Paham ya? Yang kedua, niat untuk berzikir. Paham? Sudah, itu jawabannya. Jelas enggak? Nah, ruwet ya. Oke, makanya niku ngaji ben paham. Ben gak langsung jawab. Sama ditakuti adik, "Mbak, aku uzur, aku oleh maca Quran." "Oh, yo gak oleh, haram." Gampangnya ngomong haram ya. "Oh, Dik, gak oleh niku. Aku tahu ngaji gak oleh." Jangan, sampean belum. Tidak ya. Tapi kalau kita pernah mengaji, kita pemahamannya luas, kita tidak gampang-gampang menyalahkan, kita tidak gampang-gampang mengharamkan. Apal tagara iku mau? Baca Quran, posisi kita uzur, jawabannya adalah satu, tidak boleh jika dia ada Al-Quran langsung dia baca, itu jelas tidak boleh. Yang kedua, tidak bolehnya dia tidak boleh meskipun tidak membawa Al-Quran, dia tetap tidak boleh membaca Al-Quran jika niatnya membaca Al-Quran. Baru membaca Al-Quran diperbolehkan jika dia niat tidak membaca Al-Quran tetapi niatnya adalah berzikir atau membaca mutlak. Membaca mutlak itu apa piye maksudnya? Ya wis maca, niat maca, wis ngono tok. Lah sampean kok udur kok maca Quran? Dia kelihatan kalau bodoh. Sampean nek wis tau ngaji ngene iki, enek wong ngene iku, "Mbak, sampean jarine udur kok maca Quran?" "Gak oleh, Mbak." Sampean biarkan saja. Tapi kalau sampean lawai yo ngene iku kok dadine debat, uring-uringan. Tapi kalau dia pengen tahu, "Lho Mbak, kok salah ngene?" Tak jelasno. Lah ngono sampean ben dadi bunyai. Ya, ngene ngono. Cara nada ngono. Sing kok mari ngene tak jak ngopi. Ya. Ngono dah. Baru diomongi ya. Ojo langsung, "Aku oleh kok." Jangan, tapi kita harus
utarakan dari awal. Engko ben gak salah paham. Kalau dia mempunyai anggapan tidak boleh, silahkan. Sampean mempunyai anggapan boleh, nanti kita berdiskusi. Ngono lho, enake ngono ojo gampang. Paham ya? Sampean oleh meskipun uzur maca Quran oleh, sampean soal apalan-apalan ngene ku oleh. Tapi niat dzikir utawa baca mutlak wis maca wonge maca. Gak niat maca Quran wis maca. Bismillahirrahmanirrahim, sampean semua mau apalan, mau matus apalan surat napa? Ali Imran seumpama. Nggih. Gak amin min ngono tok ya. Min ya minus tadine ya. Ya meh ngono meh ya. Sampeyan saiki diowahi terus sampean udzur gak maca Quran blas ojo rek. Tetep yang sampean hafalkan semua mau udzur, sampean pengen tetep dihiasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an boleh. Contohnya apa sampean maca Fadhil surat Al-Ikhlas utawa An-Nas ben aku dijogore awakku ben gak dikudu mbek setan jin. Ketika uzur ya wis bismillahirrahmanirrahim sing akeh. Tapi kan enggak niat membaca Quran, niat membaca gitu saja. Niat membaca atau niat dzikir boleh. Wis ya, keterangan iku wis akeh. Terus apa lagi? Al-Quran terjemah. Sudah dijelaskan ya, Al-Quran terjemah itu ada perbedaan pendapat. Jika Al-Quran terjemah ya, jika lebih banyak hurufnya Al-Quran yang asli dengan terjemahnya, berarti tetap tidak boleh. Paham ya? Tahu ngitung. Hurufnya tahu ngitung. Terjemahannya Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha yang Penyayang. Sama hitung bis, ba, sin, mim itu hitung. Mari sak Quran sama hitung. Wah, sama ngata umur 40 gak mari kok. Ya. Kalau banyak terjemahnya, ini perbedaan ulama ya. Eling-eling perbedaan ulama ini. Kalau banyak terjemahnya, ada yang memperbolehkan, ada yang tetap tidak memperbolehkan. Wes gitu saja. Kalau lebih banyak Al-Qur'annya jelas tidak boleh karena tetap menjadi Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an terjemahan tetapi tetap Al-Qur'an meskipun ada terjemahan. Tetapi kalau Al-Qur'an dengan terjemahnya banyak terjemahnya, ini berbeda pendapat lagi ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Bagaimana tanggapan kalau kita seperti itu? Lebih baik kita tidak. Ini namanya ikhtiyat atau berhati-hati. Ya kok mau lo enak niat zikir apa mutlak? Ngono mutlak atau zikir ngono wis enak baca Quran.